terkait rencana. Kan ada rencana untuk memperketat regulasi atau revisi. Ini apakah bisa menekan maraknya peredaran barang-barang KW ini, Pak? Ya, tentunya salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemilik kekayaan intelektual. Kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan undang-undang, baik hak cipta, sekarang juga sedang masih digodok lagi untuk yang terbarunya. Terus paten, kemarin juga baru keluar di tahun 2024. Dan terus kita melakukan penyempurnaan terkait dengan regulasi yang ada. Ya diharapkan ini juga menjadi penilaian khusus bahwa Indonesia serius untuk melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Oke Pak Ari, kalau dari tantangan sendiri dari DJKI sendiri apa sih Pak untuk memberantas gitu dengan maraknya barang-barang bajakan yang beredar di Indonesia sendiri, tantangannya seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentunya dengan perkembangan pesat teknologi informasi, ya modus semakin berkembang, ya kejahatan-kejahatan, ya kita katakan kejahatan karena ini melanggar hukum terkait dengan pemalsuan ini. Mereka juga punya modus-modus penjualan yang cukup lihai lah begitu ya. Mulai dari proses pendaftaran ketika mendaftarkan di e-commerce platform ya dengan identitas yang palsu, sistem pembayarannya juga menggunakan identitas palsu, mekanisme pengiriman barangnya juga dengan cara terputus, sehingga tentu ini membutuhkan effort yang keras untuk para penyidik di lapangan baik PPNS maupun Polri. Ya, itu salah satu tantangan kita. Yang kedua, Indonesia ini merupakan negara yang besar, banyak kepulauan, masyarakatnya cukup besar, jumlah penduduknya, ditambah lagi dengan pemahaman yang berbeda-beda terhadap ini, sehingga tentunya penegakan hukum semata tidak akan efektif. Tetap harus dibarengi dengan program-program edukasi bagi masyarakat. Ya. Terus yang ketiga, memang rezim kekayaan intelektual kita menganut delik aduan, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan upaya penegakan hukum atau penyidikan tanpa adanya laporan dari pemilik merek, dari pemilik kekayaan intelektual, ya. Sehingga apabila mereka tidak melaporkan, kita tidak bisa melakukan itu. Ya, oke, terkait dengan pelaporan. Nah, ini mekanismenya untuk masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Masyarakat kan maunya yang mudah ya, Pak ya. Aksesnya seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Ya, jadi Pak Menteri sendiri sangat konsen, Pak Menteri Hukum ini terkait dengan percepatan transformasi digital. Kita sudah banyak layanan-layanan baik di Direktorat Hak Cipta, Direktorat Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Paten, Direktorat Merek. Ya. Nah, ini akan disatukan semua pelayanan oleh satu sistem ya atas perintah Bapak Menteri, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan. Lihat-lihat di e-commerce gitu, ngelihat harga sepatu atau tas yang misalnya harusnya segini, kok murah gitu. Terus itu bagaimana Pak untuk dari DJKI sendiri untuk meningkatkan pengawasan terutama di e-commerce nih? Kalau tadi kan di Bagaduya kan itu offline store ya Pak ya? Seperti apa Pak Ari? Jadi memang ya itulah tantangan kita sekarang di era digitalisasi ini. Jadi bukan hanya di pasar fisik, tapi juga pasar online cukup marak. Ya, kita juga sudah menggandeng para e-commerce platform, ya. Ada beberapa untuk sama-sama melakukan pengawasan peredaran barang-barang yang melanggar, ya, barang melanggar kekayaan intelektual. Ya. Mulai dari mekanisme pembukaan akunnya, ya, supaya mereka lebih selektif lagi, ya, supaya identitasnya bisa lebih jelas, ya. Yang kedua, mereka juga melakukan penguatan mekanisme pelaporan apabila ada yang dirugikan. Nah, mereka membuat mekanisme laporan yang memudahkan para customer-nya. Terus yang ketiga juga mereka menyiapkan mekanisme komunikasi yang efektif dengan para penegak hukum. Jadi apabila terjadi laporan atau pelanggaran terhadap KI, kita bisa cepat meminta data-data kepada e-commerce platform ini. Sehingga mereka kita dorong juga untuk sama-sama ikut bertanggung jawab
terhadap peredaran barang ilegal ini. Oke Pak Ari, dari panjangnya dan topik yang menarik yang saat ini kita bincang gitu Pak ya. Ini kan artinya masyarakat kalau bisa jangan nih belilah barang-barang lokal atau original sekalian ya Pak ya. Nah ada gak sih Pak dari DJKI sendiri pesan-pesan untuk masyarakat agar stop untuk beli barang-barang KW gitu? Ya tentunya kita terus menghimbau. Tadi ada beberapa program, ada jelajah kekayaan intelektual, ada lagi program IP Mobile Clinic. Selain memberikan pelayanan pendaftaran juga kita memberikan edukasi. Kita punya juga webinar namanya OKKI, obrolan kreatif, edukatif, kekayaan intelektual. Dan banyak program lain yang sudah kita laksanakan. Pada prinsipnya kita menghimbau terus masyarakat supaya merubah mindsetnya ya bagi masyarakat nih supaya tidak tergiur untuk membeli barang-barang palsu. Yang pertama karena memang kita tidak tahu bahaya dari barang palsu ini. Mungkin bisa berdampak terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya dengan membeli barang-barang yang palsu ini mengganggu haknya orang lain atau merugikan orang lain. Tentunya melanggar hukum. Apabila nanti pemilik hak kekayaan intelektualnya itu melaporkan, nanti bisa berhadapan dengan hukum tentunya. Sehingga kita terus mengingatkan masyarakat supaya tidak beli barang-barang yang palsu. Selain itu juga kita kerjasama juga dengan Kementerian UMKM ya untuk mendorong para pelaku usaha untuk menjual produk-produk lokal yang berkualitas dan berinovasi, berkreativitas untuk membuat merek-merek dagang yang menarik gitu, dan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga tentunya ini akan menambah nilai ekonomis ya dan akan memajukan perekonomian secara umum tentunya. Dan yang berikutnya kita terus menghimbau ya bahwa kita harus menghormati kreativitas dan inovasi orang lain sehingga ini akan mendorong kreativitas, inovasi yang lain